Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue pun pergi meninggalkan rekan-rekannya dan Shen Yanran. Ia pergi ingin mencari warisan dan bertemu Zheng Xingzhan. Langsung kita masuk ke part selanjutnya. Zheng Xingzhan diperlihatkan. Apa semuanya sudah terselesaikan? Kata Zheng Xingzhan. Iya senior, tapi orang kita ada 90% yang meninggal. Tidak apa-apalah. Kita akan segera berhasil. Kerugian kecil ini tidak termasuk sia-sia lah. Ayo kita masuk ke goa, kata Zheng Xingzhan. Tapi Lin Yue pun juga ada di hadapan mereka. Terima kasih ya, kalian sudah mengorbankan begitu banyak orang untuk membuka jalan ini. Kamu? Guidao tidak berhasil menahan kamu ya? Bukan sih, hanya saja aku ada rekan yang membantuku juga. Sialan, kalian tahan dia ya, aku akan masuk, kata Zheng Xingzhan. Tenang senior, ingat, jangan bunuh dia, agar ketika aku keluar masih bisa menyiksa dia pelan-pelan. Kami akan memperlihatkan kehebatan dari 9 putra Istana Li Wuho. Di sana Lin Yue pun ingin dikeroyok oleh putra dari Istana Li Wuho. Tetapi Lin Yue dengan sangat santainya mengalahkan mereka semua, membantainya. Hingga Lin Yue langsung seketika di depan muka Zheng Xingzhan. Kamu tidak boleh lewat sini, kata Lin Yue. Apa yang terjadi? Mustahil. Setelah ia melihat ke belakang, semuanya telah tewas dan juga telah meninggoy. Zheng Xingzhan pun langsung ketakutan. Orang hebat, barulah penguasa dunia ini. Tuan Lin silakan masuk. Aku tidak akan menghalangi lagi. Lin Yue berkata, baiklah, pergi dari sini sekarang juga ya. Baik, aku akan segera pergi. Lin Yue pun berpikir, Yanran dan yang lainnya hanya bisa menahan Guidao sebentar saja. Aku harus segera menyelesaikan benda yang ada di dalam sini cepatnya. Terlihat Lin Yue pun masuki goa. Di sana tapi tidak ada jalan keluarnya. Di sana jalan buntu. Tidak ada jalan. Kenapa ini? Tetapi tiba-tiba di belakang Lin Yue ada sosok naga besar di sana yang muncul. Lin Yue pun di sana ingin digigit namun bisa menghindarinya. Monster zaman kuno, Raja Ular Bersayap. Sepertinya Kaisar Ular Bersayap adalah penjaga tempat ini ya. Kaisar Ular Bersayap 2 tahap calon kaisar, bersayap 4 tahap Emperor God, bersayap 6 tahap Emperor King, dan kamu bersayap 8. Lawan yang susah. Tapi sayangnya kamu masih kecil. Hanya ada sepasang sayap yang dewasa, kata Lin Yue. Akhirnya di sana Lin Yue pun menaiki kepalanya. Sekarang kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Langsung di sana menggigit jarinya hingga berdarah. Kebetulan ya, aku bisa menaklukkanmu dengan memakai jurusnya. Dia berkata, pilihlah hidup atau mati. Naga tersebut yang sudah tahu kekuatan Lin Yue yang masih di atasnya untuk saat ini, ia berkata, Tuan, tak kusangka ya aku bisa menaklukkan seekor monster zaman kuno yang sudah punah lama, kata Lin Yue. Tapi aku tidak tahu siapa yang lebih kuat, monster ini atau si monyet. Kaisar monster ular, bawa aku pergi ke tempat benda yang kamu jaga sekarang. Dan Lin Yue pun pergi dibawa oleh ular tersebut. Sampailah ke suatu ruangan. Lain kali mau bergerak tolong beritahu terlebih dahulu lah agar bajuku tidak kotor. Lin Yue pun melihat ada bulu terbang di sana. Itu bulu terbang, bulu yang besar. Lin Yue mendekatinya dan memberikan darah. Dia pun tahu benda iblis seperti ini jika diberikan darah manusia, nantinya dia akan bereaksi. Dan benar saja, bulu tersebut langsung bereaksi dan mengeluarkan aura yang sangat gila. Di sana Lin Yue hampir berteriak, gawat!
Diperlihatkan di depan mulut goa. Di sana Zheng Xingsan sudah berkumpul dengan King King. Karena anggota sekte kekaisaran sudah tiba, ayolah kita masuk ke dalam. Lin Yue sudah di dalam. Namun King King yang sudah beraliansi dengan Lin Yue di belakang, dia berkata, "Tunggu, kenapa Lin Yue bisa masuk duluan? Bukankah hanya kamu yang tahu tempat ini?" "Ya, cerita detailnya setelah ini baru aku ceritakan saja ya. Sekarang kita harus menghalangi Lin Yue mendapatkan warisan itu." "Baiklah, Istana Liyue silakan bawa jalan kami ke depan ya." "Kenapa kamu tidak percaya padaku?" kata Zheng Xingsan. "Ya tentu saja tidak. Kamu lebih tahu jalan. Kalau kalian yang bawa-bawa jalan kami, pasti tidak akan tersesat." "Begini saja," kata Zheng Xingsan. "Aku dan kamu sama-sama jalan di depan. Kemudian sekte kekaisaran dan Istana Liu Ho baru masuk sama-sama. Oke?" "Tidak!" King King pun berteriak. Namun terlihat gempa bumi di sana. Ada gempa bumi. Ini apa? Zheng Xingsan pun melihat ke arah goa. Sialan, Lin Yue pasti sudah menemukan warisan yang aku cari, makanya gempa terjadi. Kita diperlihatkan ke kondisi Lin Yue. Di sana Lin Yue pun menghindari beberapa serangan. Ternyata Lin Yue sampai memakai raga sucinya untuk melawan buluh tersebut. Raga suci Lin Yue pun tidak bisa juga melawannya. Sangat menakutkan, kata Lin Yue. Makhluk ini bukan makhluk yang bisa ditaklukkan oleh Zheng Xingsan. Lalu bulu tersebut pun bisa berbicara. Cukup menarik. Bagaimana kalau kita berbincang di tempat lain saja, kata bulu tersebut. Lalu terlihat goa tersebut mengancarkan aura merah. Dan goa tersebut hilang lenyap diteleportasi oleh bulu tersebut. Zheng Xingsan dan yang lainnya pun berada di sana juga. Di sana Zheng Xingsan berkata, "Loh, pergi kemana perwarisannya? Tak kusangka gunung ini menghilang. Luar biasa sekali," kata anak buahnya. Itu, lihat, dia pergi ke arah sana. Lihatlah di sana. Ayo semuanya ikuti aku. Kita harus menemukan Lin Yue dan mengambil kembali pewarisan ini. Dan kita diperlihatkan lagi kondisi Lin Yue. Di sana bulu tersebut sangat kuat. Bahkan bulu tersebut hingga menembus Lin Yue. Dan bulu tersebut ingin mengambil benda suci dalam Lin Yue, yaitu adalah benda suci buah Brahma. Lin Yue di sana berpikir, ya tak kusangka energi makhluk ini di atas benda suci ya. Dalam sejarah 100.000 tahun klan siluman tidak pernah terjadi hal seperti ini. Kecuali bulu hitam ini berasal dari 100.000 tahun sebelumnya. Lalu terlihat Lin Yue di sana melawan bulu tersebut. Ya, kalau kamu mau aku berikan saja padamu ya buah Brahmanya. Tapi Lin Yue yang pintar di sana langsung memakai penyembahan dan pemurnian jantung. Lin Yue pun berpikir juga, kali ini aku harus sudah taruhan besar nih. Semoga ia tidak akan bisa menghancurkan penyembahan dan pemurnian jantung ini. Dan terlihat bulu tersebut terikat oleh buah Brahma yang sudah tersegel. Ya, benar saja. Langsung Lin Yue berkata, benda suci sudah mengembalikan banyak energimu. Apa kamu tidak berterima kasih pada aku, hei? Tidak cukup, kata bulu itu. Masih tidak cukup energinya. Masih tidak cukup. Bagaimana aku pergi mencari makanan enak untukmu, kata Lin Yue. Bulu tersebut berkata, ya, cepat pergi. Baik, tetapi sebagai imbalannya mulai dari hari ini kamu harus menyembahku sebagai tuanmu ya, kata Lin Yue. Kurang ajar, kata bulu itu. Lalu Lin Yue pun memakai jurusnya, yaitu 8 kitab Taeksu perwujudan naga, Auma Naga. Bulu itu yang melihatnya langsung berteriak, itu aura leluhur naga. Betul, Kaisar leluhur naga. Apa sekarang kamu sudah merasa takut melihat makhluk yang lebih hebat darimu? Bulu itu pun diam saja. Lin Yue langsung berkata, sepertinya kamu sudah setuju ya. Aku pergi dulu, sekarang aku tuanmu. Terlihat di sana Lin Yue pun berjalan keluar bersama dengan naga. Naga berkata, kenapa tuan tidak menggunakan penyembahan dan pemurnian jantungnya? Ya, waktu masih belum tiba. Aku menebak masih ada pihak yang lebih kuat mengetahui makhluk ini. Berulah pengendalian kompetisi putra kaisar nanti. Mereka ingin mengandalkan nyawa orang bagian luar membangkitkan makhluk ini. Kalau begitu aku akan menggunakan nyawa mereka saja untuk membiarkan makhluk ini makan kenyang. Rupanya ada seseorang yang tahu tempat ini juga. Tapi orang tersebut lebih hebat lagi daripada Zheng Xingsan. Maka dari itu Lin Yue ingin mengorbankan orang tersebut juga nanti. Lalu kita diperlihatkan Zheng Xingsan bertemu dengan Chen Yanran. Kenapa kalian ada di sini? Di mana Lin Yue? Cepat katakan Lin Yue di mana? Kalau tidak aku akan membunuh kalian semua.
Tuan pasti akan membalaskan dendam kami, kata Shen Yanran. Si brengsek Lin Yue. Hei, dengarkan aku baik-baik ya. Kalau masih tidak keluar, aku akan membunuh semua orang yang kamu bawa ke sini. King pun berpikir, aku sebenarnya perlu membantu atau tidak ya? Tapi Tuan Lin masih tidak muncul. Kalau aku langsung menentang Zheng Xingsan, ini akan sangat membahayakan diriku juga. Zheng Xingsan langsung berteriak dan ingin menyerang Shen Yanran. Baik, kalau kamu masih tidak mau keluar, aku akan membunuh wanitamu sebagai tumbal. Tetapi ledakan besar pun terjadi di belakang sana. Zheng Xingsan pun melirik dan berkata, energi warna ungu, akhirnya kamu keluar juga ya. Ayo, anggota istana Liu Ho dan sekte kekaisaran, bersama denganku pergi menangkap Lin Yue sekarang. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari part 1 hingga sekarang. Kita akan lanjut di next part. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.